Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Zahroni Fatwa, SPDI. Saya bertugas di SDN 115484 Sidomulyo yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Saya berasal dari angkatan 48 Latsar kelompok keempat dengan jabatan calon ahli pertama guru PAI. Di sini saya akan menerangkan tentang implementasi nilai-nilai dasar atau core value ASN berakhlak yang dilaksanakan oleh BPSDM Sumut bersama pengampu saya Ibu Yamnur Mahlia SSE MKes. Nah, di sini adalah lanjutan dari core value ASN berakhlak yang pertama tentang berorientasi pada pelayanan. Maka saya tidak akan lagi menerangkan tentang pengertian berakhlak karena di sini kita sudah menerangkannya pada video yang pertama. Maka kita akan melanjutkannya dengan core value ASN yang kedua, yaitu akuntabel. Mari sama-sama kita mengetahui tentang makna akuntabel itu sendiri. Apa itu akuntabel? Materi kita pada akuntabel masih erat kaitannya dengan pelayanan publik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pelayanan publik merupakan salah satu bentuk ASN berakhlak yang telah kita pelajari sebelumnya. Akuntabilitas adalah kata yang sering sekali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Itu menurut Matsiliza dan Zonke pada tahun 2017. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, ataupun institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Amanah seorang ASN menurut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core value ASN berakhlak. Nah, ada 3 perilaku akuntabilitas. Yang pertama adalah kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua adalah kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga adalah kemampuan menggunakan kewenangan jabatan dengan berintegritas tinggi. Aspek-aspek akuntabilitas. Ada 5 aspek akuntabilitas yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan atau accountability is a relationship. Nah, hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua belah pihak antara individu ataupun kelompok ataupun institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberi arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di lain sisi, individu, kelompok, institusi akan bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Oleh sebab itu, dalam akuntabilitas
hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil, atau accountability is result oriented. Nah, hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu atau kelompok ataupun institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan atau accountability requires reporting. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, ataupun institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja. Sedangkan untuk institusi adalah LAKIP atau laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, yang keempat adalah akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Accountability is meaningless without consequences. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau juga bisa berupa sanksi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja atau accountability improves performance. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan accountability yang bersifat proaktif atau proactive accountability, akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Penempatan sumber daya yang tepat dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini, proses setiap individu atau kelompok atau institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja. Pentingnya akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level ataupun unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Dalam beberapa hal, akuntabilitas sering diartikan berbeda-beda. Adanya norma yang bersifat informal tentang perilaku PNS yang menjadi kebiasaan, how things are done around here, dapat mempengaruhi perilaku anggota organisasi atau bahkan mempengaruhi aturan formal yang berlaku. Seperti misalnya keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil belum sepenuhnya dipahami atau bahkan dibaca oleh setiap CPNS ataupun PNS. Oleh sebab itu, pola pikir PNS yang bekerja lambat berdampak pada pemborosan sumber daya dan memberikan citra PNS berkinerja buruk. Dalam kondisi tersebut, PNS perlu merubah citra menjadi pelayan masyarakat dengan mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap
dan perilaku bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama menurut Bovens 2007, yaitu yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokratis. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional, serta yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Tingkat akuntabilitas. Nah, jadi akuntabilitas yang kita kenal ada 5 tingkatan. Dan tingkatan yang paling bawah ada akuntabilitas personal, kemudian diikuti akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan yang paling tinggi posisinya adalah akuntabilitas stakeholder. Untuk pemaparannya, kita akan lihat sebagai berikut. Yang pertama, akuntabilitas personal atau personal accountability. Akuntabilitas personal atau personal accountability. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Pertanyaan yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah seseorang memiliki akuntabilitas personal antara lain, apa yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki situasi dan membuat perbedaan. Pribadi yang akuntabel adalah yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah. Akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansi sebagai pemberi kewenangan. Pemberi kewenangan bertanggung jawab untuk memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan sumber daya, serta menghilangkan hambatan kerja. Sedangkan PNS sebagai aparatur negara bertanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawabnya. Pertanyaan penting yang digunakan untuk melihat tingkat akuntabilitas individu seorang PNS adalah apakah individu mampu untuk mengatakan, ini adalah tindakan yang telah saya lakukan, dan ini adalah apa yang akan saya lakukan untuk membuatnya menjadi lebih baik. Akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini, tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antara berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peran yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Akuntabilitas stakeholder. Nah, ini dalam tingkatan akuntabilitas yang kita bahas tadi adalah akuntabilitas yang tertinggi. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Panduan perilaku akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas dan integrasi,
Yang kedua, integritas dan anti korupsi. Yang ketiga, mekanisme akuntabilitas. Yang keempat, konflik kepentingan. Yang kelima, pengelolaan gratifikasi yang akuntabel. Yang keenam, membangun pola pikir anti korupsi. Serta yang terakhir adalah apa yang diharapkan dari seorang ASN. Perhatikan video berikut ini. Tiga perilaku akuntabilitas: bertanggung jawab terhadap profesinya, kemampuan menggunakan kewenangan jabatan sesuai dengan kemampuannya, salah satu tugas guru yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya adalah mengisi rapor. Jadi mengisi rapor juga merupakan kemampuan untuk menggunakan kewenangan jabatan dengan integritas tinggi. Bertanggung jawab terhadap pajak negara. Membayar pajak tepat waktu merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban terhadap negara. Kesimpulan, akuntabilitas adalah kata yang sering kali kita dengar tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanah. Amanah seorang ASN menurut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core values ASN berakhlak. Dalam konteks akuntabilitas, perilaku tersebut adalah kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur atau bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, kemampuan menggunakan kekayaan atau barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta kemampuan menggunakan kewenangan jabatan dengan berintegritas tinggi. Akuntabilitas dan integritas adalah dua konsep yang diakui oleh banyak pihak menjadi landasan dasar dari sebuah administrasi sebuah negara, menurut Matsiliza dan Zomke tadi. Kedua prinsip tersebut harus dipegang teguh oleh semua unsur pemerintah dalam memberi layanan kepada masyarakat, menurut Aulich tahun 2011. Bahkan mengatakan bahwa sebuah sistem yang memiliki integritas yang baik akan mendorong terciptanya akuntabilitas, integritas itu sendiri, dan transparansi. Integritas adalah konsepnya telah disebut filsuf Yunani kuno Plato dalam The Republic sekitar 25 abad silam. Adalah tiang utama dalam kehidupan bernegara. Semua elemen bangsa harus memiliki integritas tinggi, termasuk para penyelenggara negara, pihak swasta, dan masyarakat pada umumnya. Akuntabilitas dan integritas personal seorang ASN akan memberikan dampak sistematik bila bisa dipegang teguh oleh semua unsur, melalui kepemimpinan, transparansi,
integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi dapat membangun lingkungan kerja yang akuntabel. Demikian presentasi saya. Referensinya melalui modul akuntabilitas, video MOOC pengayaan materi akuntabilitas, panduan core value ASN berakhlak, serta yang keempat, video pribadi.